Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, balik lagi di acara Teens for Christ. Hari ini 8 Oktober 2025 bersama saya Andreas Parmenas Kristi. Hari ini kita akan bersama-sama mau menyimak sebuah perenungan tulisan dari Pendeta Theodorus W. Noya dengan judul Firman yang Berinkarnasi. Mari sebelum kita lebih lanjut mendalami perenungannya, kita memohon tuntunan dari Allah, kita berdoa. Ya Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Kami semua bersama-sama sudah Tuhan berikan kasih yang berlimpah atas anak Tuhan yang dikirimkan kepada kami semua lewat Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus Tuhan, kami boleh belajar tentang firman, kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Kiranya Tuhan mampukan kami terus boleh mau semakin dalam dan dekat mempelajari firman Allah yang sudah hidup dibagikan di dalam hati kami semua. Termasuk salah satunya melalui perenungan dari Teens for Christ hari ini. Mampukan kami ya Allah, dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi dan mengasihi Allah, pembacaan kita dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Saya akan membacakan ayat yang ke-14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Rekan-rekan yang dikasihi dan mengasihi Allah, kita pasti semuanya tahu ya, yang namanya Allah Bapa pribadi Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang hidup. Ketika manusia pada zaman itu bingung bagaimana caranya dia bisa menjangkau Allah yang suci, yang jauh di sana di surga gitu ya. Karena terlalu suci dan manusia terlalu berdosa, manusia tidak bisa menjangkau Allah. Oleh sebab itu, karena Allah melihat dan mencintai manusia, Dia sendiri yang turun dari tahtanya di surga itu untuk menjangkau kita. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu, Allah yang turun dan menyelamatkan kita. Nah, inilah yang disebut dengan inkarnasi, teman-teman. Firman Allah yang menjadi manusia itu disebutkan yang namanya inkarnasi. Inkarnasi sebenarnya di dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Latin, incarne artinya menjadi daging, bukan menjadi manusia, tetapi menjadi daging. Kenapa daging? Kenapa tidak menjadi manusia seperti 1 Yohanes 14 yang kita baca tadi gitu ya? Dan sebenarnya pun teman-teman perlu diketahui bahwa 1 Yohanes 14, Yohanes 1 ayat 14 pun sejatinya bukan bicara soal menjadi manusia, melainkan dalam bahasa Yunaninya hologos sarx eieneto. Semoga benar ya pengucapannya. Artinya firman itu telah menjadi daging. Nah, ini sebenarnya juga menjadi kabar baik buat seluruh ciptaan alam semesta. Kenapa bisa demikian teman-teman? Karena firman Allah itu bukan hanya menjadi manusia, tetapi menjadi daging. Daging artinya materi dari setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang hidup
punya materi daging dan Allah menjadi daging. Artinya Allah menjadi hidup seperti segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi Allah itu menjadi punya perasaan yang sama seperti yang kita rasakan di dunia ini. Allah bukan sekedar Allah yang melihat dari surga, tetapi dia juga merasakan segala sesuatu yang kita rasakan. Allah juga ikut menangis, Allah juga ikut pernah kelaparan, Allah juga pernah berpuasa gitu ya. Allah juga kehausan, Allah juga pernah mengalami masa dikucilkan, dihianati, bahkan ditentang gitu ya. Selama hidupnya di dunia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Dia Allah yang merasakan apa yang umatnya rasakan. Bahkan lebih dari itu, dia hadir untuk mati bagi kita, mengorbankan dirinya bagi kita. Bukan hanya sekedar mau mencicipi dunia, tetapi memberikan teladan. Ini loh caranya jadi manusia yang baik di hadapan Tuhan. Ini loh caranya jadi umat Kristen yang taat, yang sesuai dengan kehendak dan kemauannya Allah itu ya seperti ini. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang sudah kemudian kita lihat contohnya konkret, tutorial jadi Kristen yang baik. Langsung dilihat dari sang sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Nah, teens, inkarnasi menjadi peristiwa bukti nyata cinta kasih Allah kepada kita. Mari kita menjadi bangga sebagai orang Kristen, di mana kita punya Allah yang mau memperhatikan kita, yang mau merasakan apa yang kita rasakan, mengalami apa yang kita alami, ikut mendalami segala pergumulan di dalam dunia ini. Mari setelah kita bersyukur, kita juga mau meneladani bahwa Allah sudah turun bukan sia-sia, tetapi menjadi teladan untuk kita semua. Karena Allah sudah turun dan Allah sudah berkorban untuk kita, mari kita bersyukur dan menjadi pengikutnya yang baik. Melihat bagaimana cara Yesus Kristus hidup, dan itulah cara kita hidup sebagai Kristen. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sang Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus yang kami percaya hidup dan bangkit, mengorbankan nyawanya bagi kami. Terima kasih Allah. Setiap kami mengenang peristiwa kebangkitan-Mu, peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia, kami bersuka cita, kami merasa aman, kami merasa diselamatkan dan ditolong. Sekian lama ya Allah manusia mencari-cari Engkau, menjangkau Engkau dengan kekuatannya sendiri, dan kami tidak mampu. Tetapi Tuhan yang sendiri yang berkuasa itu mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya bagi kami yang hidup, bahkan juga kepada yang mati. Terima kasih Tuhan, tumbuhkan terus dan wujudkan terus rasa syukur dalam hati kami ini Tuhan, agar kami dalam hidup kami dengan rasa syukur ini mewujud di dalam perbuatan kami yang semakin mau meneladani kasih Tuhan dan tutorial hidup benar dari Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian teens, perenungan Teens for Christ hari ini. Jangan lupa di-share, dibagikan kepada teman-teman, subscribe dan juga komen ya. Selamat menjalani hari, sampai jumpa di acara Teens for Christ yang lain. Dadah.